membahas bagian yang pertama, yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, bisa juga disebut sebagai kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Struktur ginjal terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, yang kedua bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Di antaranya saya hanya menyebutkan 2 fungsi, yaitu yang pertama pengeluaran zat sisa organik dan racun. Fungsi ekskresi sisa produk metabolik melalui filtrasi, sekresi, reabsorpsi, dan bahan kimia asing akan mengalami proses filtrasi dan sekresi. Yang kedua, pengaturan produksi sel darah merah. Pada hipoksia akan perangsang ginjal menyekresi hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks, atau bisa juga disebut dengan substantia corticalis. Yang kedua yaitu lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Ureter. Ureter dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ureter sepertiga proksimal, mulai dari pelvis renalis sampai batas atas sakrum. Yang kedua, ureter sepertiga medial, mulai dari batas atas sakrum sampai batas bawah sakrum. Yang ketiga, ureter sepertiga distal, mulai batas bawah sakrum sampai masuk ke buli-buli. Fisiologi ureter. Yang pertama, menyalurkan urin dari ginjal ke FU. FU adalah vesika urinaria. Yang kedua, ureter memasuki dinding FU secara serong, sehingga ketika FU terisi, urin tidak kembali. Dan kita akan membahas vesika urinaria, atau sering disebut juga sebagai kandung kemih atau buli-buli. Vesika urinaria atau kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir atau candy, terdiri dari fundus dan bladder neck, yang terletaknya itu di dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara yang disebut sebagai trigon. Terdapat juga 2 sphincter, yaitu sphincter interna dan eksterna. Kandung kemih ini yaitu sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Ada pula proses miksi yang diawali dengan distensi kandung kemih yang ukurannya itu kurang lebih dari 250 cc. Kemudian refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, kemudian relaksasi sphincter externus, kemudian pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persyarafan vesika urinaria atau kandung kemih diatur torakolumbal
dan kranial dari sistem saraf otonom. Lapisan vesika urinaria yaitu lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa bagian dalam. Ada pula fisiologi vesika urinaria, yaitu tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan terisinya vesika urinaria ini sampai 500 cc. Otot detrusor rileks, otot polos pinter interna berkontraksi untuk mempertahankan kontinen. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria. Panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Yang kedua, uretra dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprotastika, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pras prostatika, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bourethralis. Yang keempat, pars spagiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis.